Halo, selamat pagi para unfollower. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Pinem Excellent ya. Dimana hari ini kita kembali lagi berjumpa untuk bahas-bahas saham akumulasi masif seperti itu dia. Yang dimana sama-sama kita ketahui seperti sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya adalah saham-saham akumulasi masif adalah saham-saham yang selama sepekan diakumulasi setiap harinya secara masif oleh para proksi. Seperti itu dia. Tandanya itu apa? Tandanya adalah pengubahan, adanya perbedaan volume dari hari sebelumnya dengan hari terjadinya akumulasi masif yang sudah volumenya itu mulai membesar atau lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Itulah dia untuk saham-saham akumulasi masif. Jadi kita tidak perlu lama-lama ya untuk hal ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak ya buat teman-teman yang cuan di saham IRA ya, yang masuk dalam volume akumulasi masif kita kemarin, dan IRA berhasil ARA. Seperti itu dia ya. Jadi ini kita kembali lagi memberikan beberapa saham-saham akumulasi masif yang menurut kita ya, menurut analisa kita itu secara unfollow itu sangat berpotensi juga memberikan cuan kepada kita. Seperti itu teman-teman ya. Yang pertama sahamnya itu adalah saham KKGI. Nah, ini teman-teman. Nah, KKGI ini ya, kita lihat ya. Nah, KKG ini ya dia sudah melakukan akumulasi masif. Akumulasi masif hari ini ya yang saya sampaikan hari ini itu adalah range dari harga dari tanggal 18 sampai 22 ya, selama 5 hari sepekannya. 18 sampai 22 kita bisa melihat KKGI ya. Nah, konsistensi ya, setiap harinya ada volumenya yang membuat pro buy seperti itu. Jadi KKG ini sangat berpotensi menurut saya, cuman agak lama ini KKGI teman-teman. Agak lama karena memang naiknya memang pelan-pelan seperti itu ya. Tapi saya sangat yakin ini bisa apa ya, naik berpotensi karena saham ini sudah melakukannya setiap pekan ini sudah rutin melakukan akumulasi, di mana dia bangkit dari harga low terendahnya selama kurun waktu 4 bulan ini adalah dari 348, yaitu dari sini teman-teman, dari tanggal 7 Februari ya, 348 dia naik dan sekarang naiknya ke 366, di mana kenaikan itu ya belum terlalu besar, memang sekitar 4,75%. Nah, jadi teman-teman dalam konteks unfold itu bahwa perpindahan itu adalah dari satu broker ke tiga broker itu di range harga 5% sampai 12%, seperti itu. Biasanya itu ditandai dengan volume yang besar ketika terjadi perpindahan. Seperti itu dia. Jadi ketika nanti di atas 5% kenaikan saham ini, lalu dia besoknya naik gitu, volumenya itu agak sedikit timpang gitu. Perbedaannya sedikit timpang. Misalnya contohnya, misalnya ini 13.000 tiba-tiba volumenya jadi 80 ribuan atau 100 ribuan seperti itu. Atau misalnya dia volumenya misalnya 100 ribuan tiba-tiba naik ke sekitar 500 ribuan atau 300 ribuan. Nah, seperti itu. Jadi agak timpang dia teman-teman kenaikannya. Seperti itu. Itulah suatu pertanda bahwasanya suatu saham itu sudah berpindah dikelola oleh tiga broker. Seperti itu dia teman-teman ya. Nah, jadi itulah yang pertama KKGI, di mana dari peta saham ini tentunya saham ini sudah membuat dua partisi support ya. Partisi support petanya adalah support pertahanannya di 358, support kuatnya di 348, dengan target sell terdekat yang saya tentukan adalah 390 dan 412. Itulah untuk KKGI. Seperti itu teman-teman ya. Oke, yang berikutnya saya masuk ke saham yang kedua, yaitu adalah saham HAIS. Nah, seperti teman-teman HAIS. Nah, HAIS ini teman-teman juga ya kenaikannya sudah signifikan seperti itu. Di mana HAIS ini sudah naik dari harga low terendahnya itu di harga 214 ya, di sini ya, 214 di sini di tanggal 13 Februari, dan sekarang dia sudah naik sampai dengan 254, di mana kenaikan itu sekitar 17,29%. Nah, dari sini teman-teman, dari volume ini tergambar bahwasanya saham ini sudah dikelola oleh tiga brokernya, jadi sudah berpindah. Pemegang support awal sudah selesai masanya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya gitu kan, di mana itu perubahannya Pak Pinem gitu ya, misalnya perubahannya itu sepertinya di sini gitu. Perubahan broker itu adalah seperti ini tiba-tiba dari 13.000
144.000 seperti itu teman-teman. Nah, perubahan-perubahan itulah yang perlu kita lihat apa namanya ke depannya bagaimana, apakah memang ketika terjadi perubahan itu adalah harga terendah sebelumnya di mana itu adalah 214 misalnya ya, ketika terjadi perubahan itu masih disentuh apa tidak. Kalau tidak disentuh berarti pemegang broker itu sudah berbeda teman-teman, pemegang untuk kelanjutan naikannya berbeda seperti itu. Jadi itu bisa dipahami ya, seperti itu teman-teman. Maka daripada itu saya sampaikan sama Anda, untuk saham HICE ini petanya adalah yang saya tentukan adalah support pertahanannya itu di 244, support kuatnya di 234 seperti itu. Dengan kata lain bahwasanya selama saham ini nggak breakdown dari 234 ini sangat bagus teman-teman untuk melanjutkan kenaikan karena secara unfold support kuat itu adalah pemegang volume terbesar dari saham ini gitu. Cuman di posisi ini support kuat itu adalah sudah dipegang oleh 3 broker, bukan si pemegang support awal tadi. Seperti itu teman-teman, bukan pemegang support awal. Jadi di mana peta dari saham ini saya tentukan adalah dengan target sell terdekat itu di harga 272 dan 280 seperti itu yang terdekat untuk saham HICE. Silahkan dipantau buat yang punya saham HICE, yang belum punya silahkan dianalisa kembali. Seperti itu. Yang berikutnya saya tentukan adalah saham PDPP. Nah, kalau PDPP ini teman-teman ya menurut saya ini sangat-sangat kalau untuk long swing ya, long swing ini bagus ini teman-teman menurut saya. Volumenya cukup bagus, pergerakan harganya naiknya pun pelan-pelan, memang pelan-pelan gitu kan. Tapi ini konsisten dia naik terus dan naik terus seperti itu PDPP ini ya. Di mana kenaikannya itu sudah cukup tinggi juga dari harga low terendahnya itu di harga 370 teman-teman ya, 370 di sini tanggal 13 ya. 13 Februari terendahnya 370 dan dia naik saat ini sampai dengan harga 474. Tentunya kenaikan ke 474 ini teman-teman dia sudah dipegang oleh 3 brokernya ya. Untuk 3 brokernya tentunya ini berpotensi sekali untuk naik kembali walaupun kenaikannya sudah cukup tinggi itu sekitar 21,67%. Seperti itu teman-teman dari harga low terendahnya ya. Di mana dari peta saham ini yang saya tentukan adalah support pertahanannya di 448, support kuatnya di 470. 440 ya 440. Artinya selama tidak breakdown dari 440 cicil saham ini teman-teman dengan target sell yang saya tentukan adalah 500 dan 550 seperti itu untuk saham PDPP ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang berikutnya kita masuk ke saham yang memang mungkin bisa dikatakan sedikit gorengan ya, yaitu adalah saham NSSS ya, Nusantara Sawit Sejahtera. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri selama sepekan dari tanggal 18 ini teman-temannya, volumenya juga sudah mulai membesar, sudah mulai berubah gitu. Dimana kenaikannya belum terlalu tinggi nih teman-teman kalau PNSS ini. Dimana dia dari harga low terendahnya itu di tanggal 7 Maret itu dari 168 dan sekarang 187. Dimana kenaikan ini masih sekitar 10,86% teman-teman untuk NSSS ini. Jadi kenaikan ini belum terlalu tinggi, ini sangat berpotensi bisa memberikan cuan kepada kita. Artinya adalah pola ini Pak Pinem apakah dia sudah berubah dari suatu broker ke broker lain, itu tentunya sudah juga. Di mana kita melihat ada ketimpangan ya, bisa dikatakan ketimpangan hampir 2 kali lipat ini ya, dari 76 ke dari 76.000 lot ke 163. Besoknya sambung lagi 200. Seperti itu teman-teman. Itu adalah perubahan yang dilakukan. Nah, itu perubahan-perubahan volume ini perlu Anda pantau dan pahami. Jadi dia di sini sudah berubah ya, di mana peta yang saya tentukan untuk saham NSSS ini adalah NSSS ya, NSSS adalah support pertahanannya itu di harga 183, support kuatnya 171. Seperti itu teman-teman. Jadi support pertahanan 183, support kuatnya 171 dengan target sell yang ditentukan adalah 200 dan 214 terdekat seperti itu. Artinya selama tidak breakdown dari 171 cicil saham ini teman-teman. Seperti itu dia ya. Itulah untuk saham NSSS ya. Yang berikutnya ya, ini adalah saham investasi saya. Saya melihat sudah melakukan akumulasi masif juga selama sepekan ini adalah BSSR ya. Nah, setiap hari bisa Anda lihat ya BSSR ini teman-temannya dia membuat volume akumulasi masif juga seperti itu. Setiap dari tanggal 18 dia membuat pro-buy. Dia membuat pro-buy. Dia membuat pro-buy. Dia membuat pro-buy dan dia membuat pro-buy. Selalu harga low dan harga last itu berbeda teman-teman.
Seperti itu. Itulah artinya dia membuat suatu volume akumulasi masif. Seperti itu ya. Dia akumulasi lagi kembali ketika ada penurunan. Seperti itu teman-teman. Di mana kenaikan BSSR ini teman-teman belum terlalu cukup tinggi ya. Dan ini masih dikelola oleh satu broker. Ya untuk ya teman-teman yang ingin mendapatkan dividen dari BSSR ini sudah bisa layak dicicil teman-teman menurut saya ya. Di mana kenaikannya itu baru sekitar 4,86% dengan peta yang saya tentukan adalah untuk saham BSSR ini adalah support pertahanannya 3740, support kuatnya itu adalah 3.600 seperti itu. Karena saham ini dia baru naiknya dari 3.600 teman-teman. Itu ada di harga di sini teman-teman. Sorry ya. Kenaikan 3.600 itu ada di sini di tanggal 5 Februari teman-teman ya. 5 Februari dia udah naik dan sampai 3680 seperti itu. Dengan target sell yang saya tentukan terdekat BSSR ini adalah teman-teman adalah di harga cukup tinggi yaitu di harga 4.000 seperti itu teman-teman untuk untuk BSSR untuk BSSR ini seperti itu teman-teman ya. Nah yang terakhir teman-teman yang menurut saya adalah bisa memberikan potensi cuan juga adalah saham ASA. Seperti kita ketahui ya, ASA ini juga volumenya juga sudah cukup oke, banyak peminatnya ya teman-teman ya, di mana ASA ini naik dari harga low turn hanya di 685 teman-teman. Itu ada di sini ya, di tanggal 19 Februari 685, di mana naiknya sampai 835 sekitar 21,41%. Seperti itu teman-teman ya. Oke, 21,41% ya. Di mana kenaikan saham ini cukup tinggi, tentunya ini sudah berubah, sudah dikelola oleh 3 broker, tentunya menurut saya ASA ini masih bisa naik teman-teman, menurut saya ya, masih berpotensi untuk naik. Dengan peta yang saya tentukan adalah tidak terlalu jauh dari harga close saat ini, di mana petanya adalah support pertahanannya di 800, support kuatnya di 755 dan target sell terdekat saya tentukan adalah 875 dan 925 seperti itu untuk saham ASA. Ya, itu dia teman-teman ya. Oke, itulah dia teman-teman saham-saham volume akumulasi masif selama sepekan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga bisa dilirik ya, berpotensi untuk berikan cuan tentunya. Silahkan dipantau karena secara volume saham ini sudah diakumulasi selama sepekan, artinya proksinya sudah mulai beraksi, bandarnya sudah mulai beraksi teman-teman. Seperti itu dia ya. Silahkan dipantau ya buat Anda ya yang mempunyai saham ini mungkin segera bisa cuan depan mata. Silahkan dilirik. Buat Anda yang sangkut di saham yang saya rekomendasikan ini, semoga segera bisa keluar dari cuan. Seperti itu teman-teman. Dan buat Anda yang belum eksekusi, silahkan analisa ulang kembali dan eksekusilah sesuai trading plan Anda. Semoga bisa berikan cuan. Itu saja dari saya hari ini ya teman-teman ya. Tidak ada kata lain. Saya ucapkan selamat berpuasa buat yang teman-teman berpuasa dan selamat beraktivitas buat kita semua. Sampai ketemu lagi nanti kita di analisa saham berikutnya. Salam dari saya, Pinem Excellent.